kebenaran. Kami sungguh yakin dan percaya Engkau telah bertakhta bersemayam di atas setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk urapan-Mu, terima kasih untuk lawatan-Mu Bapa. Lebih daripada itu kami kembali rindu Tuhan, Kau memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu, dan inilah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kuduskan, sucikan, layakan hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan surgawi yang baru, dan jadikan hamba-Mu menjadi alat bagi kemuliaan kebesaran nama-Mu semata-mata. Sehingga setiap firman yang Kau izinkan, percayakan, keluar melalui bibir mulut lidah hamba-Mu, dia tidak pernah pergi berlalu dengan sia-sia. Apa yang Kau dambakan, rindukan, genapkan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan Engkau yang terjemahkan, materaikan dalam hati kami masing-masing, sehingga kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan yang baik, sehingga melalui firman kami dapat menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Bahkan kami imani percaya pada waktu Tuhan melalui hidup kami Bapak, banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan kelebaran kerajaan surga. Terima kasih Bapak, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, amat baik, amat baik. Layakkan, kuduskan, sucikan kebenaran kami, untuk kiranya kami layak dan berkenan dapat masuk dalam satu persekutuan yang indah dengan Engkau melalui tubuh dan darah Yesus Kristus. Dan kami percaya melalui tubuh dan darah Yesus ada kuasa, ada kasih, ada mujizat, sehingga kami pulang dari tempat ini dengan iman percaya, bukan sebenarnya kami datang yang berdosa Engkau ampuni, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit Engkau sembuhkan. Bahkan kami datang dengan segala beban, masalah, persoalan, pergumulan, tantangan, cobaan, ujian, apapun yang mewarnai kehidupan kami. Kami pegang janji kebenaran firman-Mu, di mana Engkau bersabda, mari semua yang lesu dan beban berat, datanglah kepadaku. Dan kami datang saat ini pada pagi yang indah di tempat ini, dalam ibadah 2 puasa Ester di tempat ini, karena Engkau yang berikan kelegaan, Engkau yang berikan kelepasan, Engkau yang berikan pertolongan, Engkau yang berikan pengharapan, Engkau yang berikan penghiburan, dan Engkau yang berikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapak, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, amat baik, teramat baik. Berbicara melalui hamba-Mu, kami telah siap diberkati. Dalam nama Yesus, kami juga percaya dan imani percaya pada kesempatan yang indah ini kami dalam masuk dalam persekutuan yang indah dengan Engkau melalui tubuh dan darah Yesus. Yang kami imani percaya melalui tubuh dan darah Yesus ada kuasa, ada kasih, ada mujizat. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, dan kami telah siap untuk diberkati. Sekali lagi berbicara melalui hamba-Mu, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati, silakan hidup. Shalom. Shalom biasa. Respon luar biasa. Shalom. Shalom biasa. Sekali lagi shalom. Luar biasa. Lebih tegas lagi shalom. Luar biasa. Luar biasa. Kenapa luar biasa? Saat pada pagi yang indah saat ini di tempat ini, dalam sesi terakhir, pada hari terakhir dalam ibadah 2 puasa Ester di tempat ini, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan. Kalau kita boleh ada, sebenarnya kita ada. Tidak lain, tidak bukan karena kemurahan kasih anugerah Tuhan, bukan itu suatu perkara yang luar biasa, karena Tuhan tahu persis kapasitas dan keberadaan saudara masing-masing. Tuhan tidak pernah beri bagi kekasih Tuhan, anak-anak Tuhan yang Dia telah panggil, Dia telah pilih, Dia tetapkan untuk menjadi anak-anak kasih Tuhan melalui karya pengorbanan Kristus Yesus yang rela mati untuk kutuk dosa saudara saya. Kita telah dibenarkan, kita telah dikuduskan, kita telah dilayakkan. Dan kita bahkan menjadi anak-anak kasih Tuhan. Dia meteraikan melalui tubuh dan darah Yesus, melalui karya salib Kristus, untuk mengenapkan Galatia 3 ayat 13. Selalu saya ingatkan bahwa itulah kehidupan saudara saya. Dia menebus saudara dari kutuk hukum Taurat dengan cara bagaimana? Tidak ada cara yang lain. Dia mati tersalib untuk kutuk dosa saudara saya. Untuk mengenapkan 1 Petrus 1 ayat 18, Dia menebus anak saya oleh karena kutuk dosa saudara saya, bukan dengan perak dan emas, tapi dengan darah Yesus, darah yang suci, darah yang kudus, yang digambarkan 1 Petrus 1 ayat 19, darah anak domba, darah yang suci, darah yang kudus, darah yang tak bercacat celah, dan darah Yesus Kristus yang tersalib mati untuk kutuk dosa saudara saya. Oleh karena itu, kenapa kita luar biasa? Karena Dia berfirman bagi saudara saya, bagi kita yang percaya, yakini, imani, percaya. Anda tidak perlu ragu, sehingga Yohanes 3 ayat 16b dengan tegas firman Tuhan berkata, kita tidak akan binasa, bahkan memperoleh hidup yang kekal. Bukankah ekstrim firman itu Tuhan? Bahwa Alkitab berkata Ibrani 9:27, satu waktu kelak siapapun anak-anak saya dalam posisi ada apapun, dalam keberadaan apapun, satu waktu kelak pasti binasa dan dihakimi. Ya betul, kebinasaan itu akan mewarnai setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Tapi kebinasaan itu bukan kebinasaan yang kekal, yang dengan identik namanya neraka itu.
Tapi bagi saudara saya, melalui kebinasaan, melalui kematian itu, seperti Yesus mati untuk dosa saudara saya, dan dia telah meteraikan Anda dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Dia pada minggu pagi bangkit, dan Anda waktu kita bangkit terbuka mata saat itu kita imani percaya. Yohanes 3:16b berkata, kita tidak akan binasa tapi memperoleh hidup yang kekal. Kita sebab sudah ada bersama dengan dia di dalam kekal. Itu yang dijanjikan dan percayakan bagi saudara saya yang dikatakan Yohanes 14 ayat 1, percaya pada Bapa, percaya juga pada aku. Sebab Yohanes 14 ayat 2, dia telah pergi ke rumah Bapa sana untuk menyediakan tempat bagi saudara saya. Di sana banyak tempat, tapi untuk menyediakan tidak ada nama lain yang diberikan. Filipi 2 ayat 10-11, nama di atas segala nama yang Bapa di surga percayakan, segala kuasa di surga, di bumi, alam maut akan berlutut dan mengaku Yesus Kristus Tuhan yang juru selamat. Dan hanya pada nama itu, nama Yesus yang dikatakan Matius 1 ayat 21, beri dia nama Yesus yang menyelamatkan manusia. Dialah sang juru selamat, dan juru selamat itu sudah ada dalam kehidupan saya. Dia ada bersama saya dalam keadaan apapun untuk mengenapkan Matius 28 ayat 20c, dan ketahui aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan akhir zaman. Jadi Tuhan ada dalam posisi, dalam keadaan keberadaan saudara saya senantiasa dalam keadaan senang, susah, duka sekalipun, di situ tetap ada Tuhan. Apapun yang terjadi, orang sudah sangat ekstrim, mungkin secara manusia nggak mungkin lagi, tapi bukankah bagi Tuhan Lukas 1 ayat 37 tidak ada perkara mustahil. Dan kita yang percaya saat ini pada hari kebangkitan itu, kita imani percaya, kita juga telah menerima kuasa kebangkitan bersama Yesus. Maka kita bangkit dari dosa, dari keterpurukan, kegagalan, kehancuran, bahkan dari kebinasaan yang kekal. Sekalipun satu waktu itu pasti akan mendatangi saudara saya, namanya kebinasaan, untuk mengenapkan Yohanes 3:16b, untuk digenapkan dengan cara bagaimana kita tidak akan menuju kepada kebinasaan yang kekal, yaitu melalui kematian. Yaitu Yesus izinkan pada waktu Tuhan, dalam kehendak Tuhan, dalam waktu yang terindah yang Tuhan izinkan bagi setiap pribadi anak-anak kekasih Tuhan. Kita semua akan mengalami hal demikian, yaitu supaya firman Tuhan digenapkan, yaitu Yohanes 14 ayat 3, pada waktunya dia tahu tepat pada waktunya dia akan datang menjemput saudara saya, pribadi lepas pribadi atau secara kolektif bersama-sama yang kita kenal dengan rapture, pengangkatan. Tapi kalau secara pribadi lepas pribadi, Tuhan datang menjemput anak saya dengan cara apapun juga. Kedatangannya mungkin melalui eksiden, melalui tiba-tiba terjatuh, mengalami heart attack, mengalami sakit penyakit apapun juga, apapun namanya, dari kematian itu dengan cara apapun, tidak menunjukkan dengan cara apapun kebinasaan itu mewarnai kehidupan kekasih Tuhan, anak-anak Tuhan. Apakah Anda mengalami kecelakaan, mengalami hal-hal yang bahkan jenazahnya tidak bisa ketemu karena tiba-tiba di pesawatnya itu hancur dan tidak ada yang tertinggal lagi, mungkin juga di kapal dan kapal itu tenggelam dan tidak ditemu lagi dengan cara apapun juga, melalui sakit penyakit, melalui apapun juga. Tapi waktu kebinasaan itu datang, dan seperti tertutup mata, begitu buka mata sudah bersama dengan dia. Sebab itu jadi firman Tuhan bagi saya, kehidupan kekal mewarnai kehidupan anak-anak Tuhan. Bukankah itu perkara luar biasa? Maka kita jangan pernah ragu berkata luar biasa, sebab keluar biasaan itu sudah dalam kehidupan saya. Sebagai orang percaya, Markus 9:23b berkata, tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Kita percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Apa yang disabdakan, apa yang difirmankan, apa yang diucapkan, apa yang dimateraikan melalui perkataan firman Tuhan akan tergenapkan bagi kita yang percaya. Oleh karena itu kita percaya melalui doa puasa Esther di tempat ini, Anda dan saya datang ke tempat ini tidak pernah sia-sia. Kehadiran Anda di tempat ini, apapun pergumulan, apapun masalah, apapun yang Anda sedang memulih saat ini. Tadi bukankah saya telah buka dengan Matius 11:8-62, mari semua yang letih lesu dan beban berat datang kepada Tuhan. Bukan datang kepada orang pintar, bukan datang yang Anda berpikir secara manusia bisa menolong, mungkin suamimu, mungkin istrimu, mungkin orang tuamu, mungkin sanak familimu, mungkin besanmu, mungkin mertuamu, mungkin mantumu, mungkin siapapun yang Anda pikir dia mungkin bisa menolong, karena Anda melihat dengan kondisi keberadaan dia yang lebih daripada segala-galanya yang Anda dan saya pikirkan ada di depan mata Anda dan saya. Tapi Anda dan saya salah alamat yang tepat selalu datang pada Yesus, percaya pada Yesus, dan Yesus yang selalu ada
bersama saudara saya. Sejauh manakah dia berada, seruan dan doa saudara saya buat kita berseru dan kita percaya. Roma 10 ayat 89, yaitu waktu Anda berseru dan percaya pada Yesus, Anda imani percaya saat itu, sebagaimana Petrus saat itu dalam Matius 14 ayat 29-30, waktu dia sedang diberkati luar biasa, sedang berjalan di atas air saat itu di Danau Galilea saat itu, dan semua orang ketakutan, keraguan waktu itu melihat siapa yang berjalan itu dalam Matius 14 ayat 29, siapakah itu? Apakah itu hantu atau Tuhan? Yang lain katakan hantu, yang lain katakan Tuhan, sebab dua suku kata dibolak-balik, hanya Tuhan dan hantu. Tapi Petrus saat itu, Rabi, guru, dia mengenal saat itu, karena dia ada pergaulan akal dengannya, dan dia kata, izinkan aku datang padamu. Dan Yesus kata, mari. Dan Petrus saat itu melangkah dengan iman yang belum ada pengalaman saat itu, belum pernah terjadi dalam kehidupannya. Dia keluar dari perahu, dia melangkah dan mendatangi Yesus. Dia sedang bangga-bangganya, sedang senang-senangnya, dia sedang berkata mungkin kepada teman-teman yang lain yang ada di perahu saat itu, lihatlah aku, mujizat terjadi dalam kehidupanku. Tapi saat itu dia sedang melihat berkat yang luar biasa. Tapi saat itu tiba-tiba Tuhan izinkan itu terjadi untuk mencobai Petrus. Tuhan tidak pernah mencobai, tapi pada waktu tertentu Tuhan mengizinkan. Mungkin saat itu dia masuk dalam satu ujian, dan dia saat itu waktu sedang melihat saat itu gelombang yang datang, angin yang tiup dengan kencangnya saat itu, dia mulai ragu, khawatir dan takut karena dia lihat masalah dan persoalan pada depan mata dia ada Yesus. Mulai ragu, khawatir, takut saat itu membuat apa? Dia segera tenggelam. Yang saat itu, tapi puji Tuhan, Petrus sempat teringat, Tuhan tolong aku. Dia hanya berseru, Tuhan tolong aku. Kekasih yang dikasih dari berkat Tuhan. Apapun masalah, persoalan, pergumulan saudara saya, jangan lupa datang pada Tuhan. Datang dan berseru, Tuhan tolong aku. Telinga Tuhan selalu dia berikan untuk seruan dan doa saudara saya. Sebab dikatakan 1 Petrus 3 ayat 12, mata Tuhan tertuju bagi orang-orang yang dikasih. Siapakah? Kekasih kita adalah anak-anak Tuhan. Tuhan selalu perhatikan, Tuhan selalu melihat, dan Tuhan tahu persis keadaan posisi saudara saya, apa yang Anda gumuli, apa yang Anda dambakan, apa yang Anda rindukan. Tuhan selalu beri telinga untuk seruan dan doa saudara saya. Tuhan selalu ulurkan tangan untuk menolong saudara saya. Dan ternyata Petrus saat dia berseru, Tuhan tolong aku, hanya 3 kata, Tuhan tolong aku, saat itu tangan Tuhan segera terulur untuk menolong Petrus saat itu. Dan dia saat itu diselamatkan. Jadi kita punya Tuhan yang luar biasa, yang selalu dengan tangan terbuka untuk apa? Mau menolong saudara saya, untuk memberkati saudara saya, untuk memulihkan saudara saya, untuk mengurapi saudara saya, untuk memakai anak saya dengan cara Tuhan yang keren luar biasa aja. Dan dia kuasanya tidak pernah berubah. Dari saat itu, Anda dan saya imani, saat Anda percaya saat itu, kita tidak dibawa hukuman. Roma 8 ayat 1, kita telah dibebaskan di mereka menjadi anak kasih Tuhan, dan kuasa firman Tuhan tetap menyertai saudara saya. Ibrani 13 ayat 8, kuasanya tidak pernah berubah. Dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai Maranatha, kuasanya tetap ya dan amin. Asal kita percaya saja, jangan ada keraguan. Yakini, imani, percaya. Tuhan saudara saya, apa yang disabdakan, apa yang difirman pasti akan mewarnai kehidupan kekasih Tuhan. Sebab dia berfirman bagi kita 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang Anda alami, Anda bawa dalam masalah persoalan, masalah rumah tangga, masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah mungkin rumah tangga, masalah suami, istri, anak, mantu, mertua, besan, masalah apapun juga, masalah usaha, bisnis, pekerjaan, masalah pelayanan saudara saya yang Anda gumuli, Tuhan selalu memberikan telinga untuk seruan dan doa saya. Tuhan selalu mengulurkan tangan untuk menolong saya. Tapi semua adalah tepat pada waktunya Tuhan. Sebab dikatakan Keluaran 3:11a, segala sesuatu indah pada waktu Tuhan. Dan dia tadi katakan 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kita alami tetap adalah pencobaan yang biasa. Sebab yang luar biasa sudah ada bersama saya. Yang Anda berkatakan, yang Anda ucapkan, dan dia Tuhan yang setia, yang selalu menyertai dan ada bersama saya. Untuk tadi sudah dikatakan Matius 28 ayat 20, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan akhir zaman. Jadi dalam keadaan masalah persoalan apapun juga, kita datang pada dia, kita berseru dan mohon pertolongan kepada Tuhan. Bukan pada sesuatu yang Anda lihat secara manusia mungkin bisa menolong dan sebagainya.
Tuhan bisa kirim gagak dari mana saja. Elia saat itu di lembah Keri saat itu, dia saat itu sudah dalam keraguan, kekhawatiran yang saat itu orang lain sulit untuk dapat makan dan minum segala, tapi Tuhan bisa memelihara anak-anak Tuhan, memelihara hambanya. Dia kirim gagak tidak tanggung-tanggung untuk memberikan pertolongan supaya beban dari Eliezer tidak melebihi dari kemampuan dia. Tuhan bisa mengirim gagak untuk mengirimkan apa? Daging dan roti. Kalau roti sih mungkin oke, tapi daging namanya bangkai saja gagak pasti dia akan makan, apalagi daging segar. Tidak pernah terlambat untuk diberikan bagi hamba-hambanya, untuk diberikan bagi seorang saya yang ada melalui doa puasa. Tuhan tahu tepat pada waktunya, di luar batas kemampuan, Tuhan akan berikan solusi. Dia akan membukakan pintu bagi seorang saya. Tetap ada jalan keluar bagi seorang saya. 1 Korintus 10 ayat 13c, Tuhan membuka pintu jalan keluar. Di dalam kekristenan tidak ada pintu yang tertutup bagi anak Tuhan. Kalau Anda sungguh yakin dan percaya, sebab pintu kehidupan seorang saya, pintu pertolongan seorang tidak lain dia bukan adalah Yesus. Dia yang membuka pintu. Kalau dia telah membuka pintu, Wahyu 3 ayat 8, adakah yang dapat menutup pintu itu? Tidak ada satu kuasa apapun di kolong langit ini yang dapat menutup pintu berkat, waktu memberkati seorang saya, waktu menolong seorang saya, waktu menyembuhkan seorang saya, waktu memulihkan seorang saya, waktu mempromosikan seorang saya. Dia adalah Tuhan. Tapi kalau dia telah menutup pintu, jangan coba-coba dengan cara apapun juga. Anda mau menangis dengan cara apapun, menundukkan kepala dengan cara apapun, dengan cara apapun juga. Kalau saat itu Tuhan belum izinkan, tidak akan sesuatu yang terjadi. Tapi Anda tetap percaya dan setia, datang kepada Dia, bergumul melalui doa, tetap bersyukur. Sebab firman Tuhan kan 1 Korintus 5 ayat 16, bersyukur, bersukacita senantiasa dalam segala sesuatu yang ada serta kami, karena kita tahu kita punya pengharapan dalam Kristus Yesus. Dan kita bersukacita supaya kita tetap bisa berdoa. 1 Korintus 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Dan 1 Korintus 5 ayat 18 bagian tadi, bersyukurlah. Firman Tuhan kata bersyukurlah senantiasa di dalam segala sesuatu, keadaan yang menyenangkan, keadaan yang tidak menyenangkan. Tapi anak-anak Tuhan jangan lupa selalu untuk apa? Mengucap syukur. Untuk kita dapat menjadi pelaku firman Tuhan, dapat menjadi kesaksian. Ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan yang bagi orang luar sana udah sangat mengerikan, menakutkan, dan mungkin berkata sudah tidak ada pengharapan apapun juga. Tapi namanya anak-anak Tuhan tetap bersyukur, menjadi satu kesaksian yang luar biasa. Karena kita menjadi pelaku firman Tuhan. Matius 7 ayat 1a berkata, bukan yang berseru Tuhan, ia akan melihat dan masuk kerajaan surga. Dan bagi kita Matius 7 ayat 1b yang menjadi pelaku firman Tuhan, yang akan menjadi tempat masuk dalam kerajaan surga. Kenapa? Melalui kita mengucapkan syukur, menjadi kesaksian, menjadi perilaku firman Tuhan. Memang ada masalah, ada persoalan permulaan secara manusia, sudah mungkin tidak mungkin lagi itu bisa tertolong. Tapi waktu kita mengucapkan syukur, tetap percaya pada Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan tidak pernah gagal untuk segala sesuatu. Ayat 42 ayat 2a, aku tahu kau sanggup mampu melakukan segala sesuatu. Dan rencana Tuhan dalam setiap kehidupan jemaat yang Tuhan titipkan melalui wadah doa puasa Esther di tempat ini. Anda datang di tempat ini dalam pergumulan Anda, Tuhan tetap menjadi jawaban dan pertolongan saudara saya. Sebab Alkitab berkata bilangan 23 ayat 19, dia bukan manusia, bukan anak manusia. Masakan dia saat itu apa yang disabdakan, ada yang difirmankan, dia akan sesali. Apa yang dia telah janjikan, apa yang dia telah ucapkan, apa yang dia telah berkatakan, mana mungkin untuk dia tidak sanggup mampu lakukan, kerjakan. Pasti apa yang dia ucapkan, apa yang dia perkatakan, pasti dia sanggup lakukan dan kerjakan. Bilangan 23 ayat 19, karena dia bukan manusia, bukan anak manusia. Dia tidak pernah menyesal untuk apapun juga yang dia telah sabdakan, firmankan, untuk tidak dapat digenapkan bagi saudara saya. Sebab dia Tuhan yang telah menciptakan bumi, langit dan segala isinya, yang dia di dalamnya. Mazmur 24 ayat 1, dan kita terhisap dari apa yang firman Tuhan katakan tadi. Mazmur 24 ayat 1, dia yang ciptakan, dia yang izinkan Anda dan keluargamu, usahamu, bisnismu, pekerjaanmu, pelayananmu yang ada di dunia ini, semua kalau kita tahu datangnya dari Tuhan, dan semua kita kembalikan milik dengan Tuhan. Seperti doa puasa yang Tuhan titipkan dan percayakan saat ini berjalan,
dalam 33 tahun berjalan sampai hari ini, dari tahun 92 Juni saat itu, Tuhan izinkan doa puasa Ester ini ada. Sampai hari ini bisa ada. Bukan karena satu kemampuan, kapasitas apapun, dari organisasi, dari manusia, dari apapun juga. Tapi karena dari Tuhan. Amin. Tapi kita yang terhisap di dalamnya, yang tetap memelihara dan menjaga, yang sesuai dengan panggilan Tuhan, Tuhan yang memanggil Anda, Tuhan yang memilih Anda, Tuhan yang menetapkan Anda. Rekan-rekan sekerja Tuhan melalui doa puasa di tempat ini, saudara kekasih kami, Alex dan Shirley yang Tuhan percayakan, dan seluruh rekan sekerja Tuhan yang terlibat secara langsung mau tidak dalam pelayanan doa puasa Ester ini, kita lakukan, dedikasi kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Maka apapun yang kita lakukan, kerjakan untuk Tuhan. Kata firman Tuhan tidak pernah sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 8b. Kita lakukan, kerjakan semua semata-mata oleh karena Tuhan. Memang ada masalah, ada pergumulan, ada hal-hal, ada kalanya yang mungkin secara manusia menyakitkan dan sebagainya. Tapi kita tahu, kita selalu berikan pengabdian kita karena kepada Tuhan. Selalu saya katakan, Tuhan izinkan saat ini saya ada dalam panggilan Tuhan, dalam pelayanan wadah gereja Tuhan yang Tuhan titipkan. Saya katakan melalui gereja itu, selalu saya katakan inilah gereja Tuhan. Tuhan Yesus adalah kepala gereja kami. Dia sebagai gembala agung. Saya Tuhan hanya titipkan dan percayakan dalam kekurangan, dalam keterbatasan, dalam ketidakmampuan. Saat itu hanya saya memberikan dedikasi prioritas kepada Tuhan dalam setiap pergumulan apapun juga. Karena saya tahu semua saya lakukan, kerjakan karena Tuhan yang panggil, Tuhan yang pilih, Tuhan tetapkan, dan Tuhan yang memampukan segala sesuatu. Tidak ada yang karena kita, tapi karena Tuhan. Tapi dedikasi loyalitas yang Anda berikan kepada Tuhan, Tuhan yang memampukan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai, bahkan Tuhan yang juga akan membuat hal-hal yang luar biasa. Dan jemaat yang Tuhan titipkan dan panggil melalui wadah yang Tuhan percayakan melalui doa puasa di Ester di tempat ini, yang Anda datang ke tempat ini karena Tuhan yang mengizinkan, Tuhan yang mengadakan Anda dan saya ada di tempat ini, dan jawaban tentu hanya datang daripada Tuhan. Itu yang sampai hari ini, kalau doa puasa Ester ini bisa ada, berjalan sampai hari ini, tidak lain tidak bukan hanya karena anugerah dan kasih kemurahan Tuhan. Dapat bersyukur dan terima kasih karena Tuhan yang mempercayakan kita sebagai anak-anak kasih Tuhan, dan Tuhan yang tak menyertai. Dengan apapun kondisi yang Anda lakukan, kerjakan, selalu ada Tuhan. Dia selalu menyertai saudara saya, Dia selalu menolong saudara saya, Dia selalu akan memberkati saudara saya, Dia selalu akan memulihkan saudara saya. Dia juga bahkan akan mempromosikan saudara saya, sebab Dia telah berfirman dalam Ulangan 28 ayat 13, Dia rindu anak-anak saya, anak-anak Tuhan, kita akan terus naik, bukan turun, akhirnya menjadi kepala, bukan ekor. Tapi tidak titik koma apabila anak saya mendengarkan dengan baik-baik setiap firman yang Tuhan sabdakan, yang Tuhan firmankan melalui hidup Anda, keluarga Anda, usaha Anda, bisnis Anda, pekerjaan Anda, kesehatan Anda, kehidupan Anda, dan apapun nafas kita sekalipun kita tahu semua adalah milik punya Tuhan. Kembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Lakukan pelihara dengan baik apa yang Tuhan titipkan, percayakan dengan kehidupan saya, termasuk hidup anak saya. Sebab 1 Korintus 3 ayat 17a Alkitab berkata, jika ada orang yang memisahkan baik Allah, maka hati-hati Allah sendiri akan membinasakan baik Allah itu, karena Anda dan saya tidak menghargai dan sebagainya, yaitu kehidupan Anda, kesehatan Anda, kehidupan yang Tuhan titipkan dan percayakan, nanti kita harus pelihara, jaga, rawat dengan baik. Ya, apa yang Tuhan telah berikan, Anda dan saya pelihara, jaga. Karena itu bukan milik kita, tapi milik Tuhan yang Tuhan titipkan. Kalau kita pelihara, jaga dengan baik apa yang Anda dan saya lakukan, maka apa yang difirmankan untuk mempromosikan saudara saya bagi Tuhan tidak pernah gagal selama kita pegang dengan baik firman Tuhan yang Dia sabdakan bagi saudara dan aplikasikan dengan firman saya hari lepas hari, dan apa yang Dia sabdakan, apa yang Dia firmankan, Dia sanggup mampu lakukan, kerjakan, dan perbuat. Karena melalui kehidupan kita benar-benar menjadi saksi Kristus dimanapun Anda saya berada. Kemuliaan, hadirat, urapan, kuasa Tuhan akan menyertai, sebab Dia telah berfirman bagi anak saya, Kisah 1 ayat 8, bagi Anda saya apabila kudus ada bersama saudara saya, maka Dia beri kuasa bagi saudara saya untuk menjadi saksi Kristus, di mana terutama dalam keluarga besar kita, yang dikatakan bagi saudara saya Kisah 16 ayat 1, satu jiwa menerima, maka yakini, percaya, aku dan seisi rumah diselamatkan. Melalui apa? Melalui kesaksian, melalui kehidupan, melalui perilaku saudara saya, attitude saudara saya, ada perubahan bahwa kita sebagai ciptaan yang baru,
yang lama Anda tertanggalkan, tinggalkan yang berbau dosa, melalui ucapan, melalui perkataan, melalui pikiran, melalui perilaku saya yang menjadi batu sandungan untuk orang datang pada Tuhan dan sebagainya. Kita tanggalkan, tinggalkan. Mati bersama Kristus melalui karya salib, dan kita juga mati bersama Kristus Yesus untuk kutuk dan dosa saya, supaya kutuk dan dosa saya telah tersalib mati bersama Kristus, sehingga kemudian Tuhan menyatakan sehingga dosa tidak berkuasa dalam pikiran, kehendak, perilaku, dan apapun yang Anda lakukan. Dia tiba-tiba datang melalui pikiran, kehendak, melalui mata Anda, melalui pendengaran Anda, melalui apapun indera yang Anda melihat yang akan membuahkan dosa. Anda punya kuasa untuk menolak, mematahkan segala dosa itu. Kita telah diberi otoritas, diberi mandat, sebab Tuhan telah yang Anda dan saya sebagai umat Tuhan, milik Tuhan, jemaat Tuhan, di gereja di mana Anda saya Tuhan titipkan, di mana Anda saya melayani sebagai milik punya Tuhan, Tuhan yang mentabiskan anak saya. Matius 16 ayat 18. Kalau dia telah tabiskan jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, dimanapun kita berada, dalam kehidupan Anda, dalam rumah tangga Anda, usaha Anda, bisnis Anda, apapun juga, di mana Tuhan yang telah menyertai, Tuhan yang memberkati, dan jadi milik punya Tuhan, maka Allah mau tidak berkuasa dalam hidup saya. Dan ekstrimnya, dia tidak tanggung-tanggung, bukan hanya tidak berkuasa, tapi dia beri kuasa bagi saudara saya. Yang dikatakan Matius 16 ayat 19, dia berikan apa? Kunci kerajaan surga bagi kita. Sehingga waktu Anda berkatakan, suamiku sudah diampuni, suamiku diberkati, anak cucu cicitku diberkati, punya hari depan yang luar biasa dipakai oleh Tuhan, hidupku ada bersama Tuhan, Tuhan menyertaiku, dan Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, dan Tuhan yang mempromosi apa yang Anda ucapkan perkataan dengan iman. Galatia 6 ayat 7, itu yang akan terjadi. Yakini, imani, percaya. Apapun juga, kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia selalu rindu menolong dan memberkati. Dan saat ini dia ingin anak saya sekali lagi menjadi saksi Kristus. Sampaikan kepada teman-teman di luar sana, yuk, untuk bulan depan ada ibadah 2 puasa yang dilakukan setiap bulan di tempat ini bersama teman-teman kekasih Tuhan yang Tuhan telah percayakan untuk memanage 2 puasa di tempat ini. Sampaikan melalui ucapan perkataan Anda, kita akan diberkati dengan luar biasa. Ada hadirat, ada urapan, ada kemuliaan Tuhan, ada kuasa Tuhan dan saya. Sampaikan kata-kata indah manis. Mungkin Anda sambil bercanda dan sampaikan, tapi waktu Anda mengucapkan dan perkataan saat itu, Anda sedang mempromosikan kemuliaan Tuhan melalui 2 puasa Esther. Ada hadirat, ada urapan Tuhan yang akan menyentuh orang-orang yang mungkin saat itu ingin dapat pertolongan, orang-orang mungkin yang udah putus asa, orang-orang yang ada dalam kekecewaan, orang-orang yang ada kepahitan dan sebagainya. Datang ke tempat ini melalui apa yang Anda sampaikan, firman yang Anda ucapkan, yaitu firman Tuhan, dan mereka ada di tempat ini. Ada hadirat, ada urapan, ada kuasa kemuliaan Tuhan melalui setiap pujian, penyembahan yang dinaikkan di tempat ini. Tuhan bertakhta di atas setiap pujian, penyembahan kekasih anak-anak Tuhan. Dan Tuhan ada dalam pertemanan, ada dalam pergaulan, maka itu apapun juga dalam keadaan kondisi apapun sedang 2 puasa, mari kita jangan bercanda untuk mengucapkan kata-kata yang tidak berkenan, kata-kata negatif dan sebagainya. Itu yang dikehendaki oleh iblis. Jangan kita membuat orang sampai keraguan, kekhawatiran, ketakutan dan sebagainya, tapi selalu kata-kata yang positif, kata-kata yang baik, kata-kata yang memberkati, sesuai dengan ucapan perkataan anak saya. Kita akan menuai hal-hal yang Anda ucapkan, perkataan yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Siapkan dengan tubuh dan darah Yesus. Para teman imam pemuji, tentu saya akan pujian. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku
hamba dengan segala kekurangan keterbatasan hamba-Mu, tapi Roh Kudus Engkau terus yang menerjemahkan, mengertikan setiap firman yang Kau izinkan keluar melalui bibir mulut lidah hamba-Mu. Engkau yang meteraikan dalam hati kami masing-masing dan jadikan kami jadi pelaku firman Tuhan yang baik. Supaya kami tahu pertolongan kami, pengharapan kami, penghiburan kami, kekuatan kami, keberuntungan kami, keberhasilan kami, hari depan kami hanya dengan tangan kasih anugerah berkat Tuhan. Tuhan kami yang setia, yang menyertai dan terus mencatat dan memperhatikan seluruh kehidupan kami. Dan Tuhan rindukan kami menjadi partner, kawan, rekan sekerja Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 9a. Seluruh kekasih Tuhan di tempat ini adalah menjadi partner, kawan, rekan sekerja Tuhan. Melalui profesi kita masing-masing 1 Korintus 3 ayat 9b, yaitu menjadi ladangnya Tuhan. Apa yang Anda sedang lakukan, kerjakan, perbuat, di situ ada Tuhan yang turut bekerja sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan suatu kebaikan bagi kita mengasihi Tuhan yang terpanggil sesuai rencana Tuhan. Roma 8 ayat 28 digenapkan dalam firman kasih Tuhan. Dan kita adalah sebagai alat bagi kemuliaan nama Tuhan, sebagai yaitu bangunan Tuhan, Tuhan yang mempercayakan sesuai talenta karunia kita masing-masing. Tuhan yang manggil kita melalui apapun juga, melalui karunia yang Tuhan titipkan bagi saudara saya, karunia hikmat, pengetahuan, iman, mujizat, kesembuhan, berbuat, membedakan roh, berbahasa lidah, dan menceritakan bahasa lidah. 1 Korintus 12 ayat 8-11. Tuhan yang mengadakan dan mempersiapkan bagi kita saudara, bagi rekan-rekan kekasih Tuhan melalui ibadah doa puasa di tempat ini sesuai dengan jawatan kita masing-masing dalam kebersamaan namun kesatuan untuk tubuh Kristus di tempat ini. Ya Tuhan juga yang memperlengkapi Efesus 4 ayat 11, jawatan kerasulan, kenabian, penginjilan, pengembalaan, dan pengajar digenapkan dalam setiap kehidupan anak-anak kasih Tuhan, dan segala kemuliaan, hormat, Dia kita patut kembalikan bagi Tuhan. Roma 11 ayat 36, dari Dia, bagi Dia, dan segala puji, hormat, kemuliaan patut kita kembalikan bagi Dia. Dan saat ini kami telah siap menerima tubuh dan darah Yesus yang kami imani percaya melalui tubuh dan darah Yesus ada kuasa, ada kasih, ada mujizat. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur dan siap menerima tubuh dan darah Yesus. Katakan bersama, amin. Tuhan memberkati. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Darah domba tercurah di Kalvari. Sebelum kita mengangkat roti tinggi di atas kepala, Tuhan titipkan firman bagi Anda dan saya, baca, renungkan, hayat dengan baik yang Tuhan titipkan dan aplikasikan dalam kehidupan saya hari lepas hari. Saat ini saya menerima Matius 6 ayat 33, kita berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka apa yang sudah ada pada selesai. Tuhan tidak cukup hanya dengan itu, Dia akan tambahkan lebih dari apa yang Anda saya dambakan, rindukan, harapkan akan digenapkan dalam kehidupan saya. Baca setiap firman yang tertitipkan bagi saudara saya, renungkan hayati dan aplikasikan dalam kehidupan. Bila firman Tuhan benar-benar menjadi rema dalam perjalanan kehidupan kita. Kekasih Tuhan sekalian di tempat ini, kita angkat roti tinggi di atas kepala kita, 1 dan 2.
Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, yang kami panggil dan kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kekasih kami. Saat ini kami mengangkat roti tinggi di atas kepala. Kami tahu, kami sadar, inilah roti yang tidak berarti. Di waktu kami makan, kami benar-benar merasakan roti. Tapi sebagai orang percaya, firman Tuhan berkata orang benar hidup oleh karena iman. Dan inilah iman kami dalam Kristus Yesus. Bapa, ubahkan roti ini menjadi tubuh Yesus yang terpecah-pecah oleh karena rusak, kutuk, keterbukaan, kegagalan, kehancuran, kekecewaan, keberontakan, kenajisan kami, bahkan segala hal yang tidak berkenan. Kami imani percaya melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah ada kuasa pengampunan, pemulihan, kehidupan, kesembuhan, mujizat, berkat, kekayaan, keberhasilan, keberuntungan, sukacita, damai sejahtera, semua yang indah yang datang daripada-Mu kami imani percaya, kami terima melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah. Itulah iman percaya kami dalam Kristus Yesus. Sambutlah Yesus remnya. Sambutlah Yesus, diberikan Yesus, Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, kuatkan tanganku, kau puja, ku cinta, ku sembah. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah kuterima dari Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu malam hari ia diserahkan, ia mengambil roti itu sesudah dia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti inilah tubuh Kristus? Makan dengan iman percaya, terima terjadi sesuai iman. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kita makan dengan iman percaya. Terima kasih. Baik, kasih yang dikasih dan berkat Tuhan. Haleluya. Sebelum kita kembali mengangkat cawan tinggi di atas kepala, apabila Anda saya datang ke tempat ini dengan masalah sakit penyakit apapun sakit penyakit, Yesus, haleluya. dari ujung rambut sampai ujung kaki, bagi Bapa di surga tidak ada perkara mustahil. Kuasa kemuliaan hadiratnya, urapannya, mujizat kesembuhan sampai hari ini, ya dan amin, tetap sehat. Mungkin Anda sedang gemuli, sanak famili keluargamu yang Anda kasih saat ini, terbaring di rumah sakit, luar kota, luar pulau, luar negeri, dimanapun mereka berada. Imani percaya, doamu tidak pernah dibatasi oleh orang-orang Tuhan. Alkitab berkata, doa orang benar apabila dengan yakin sungguh didoakan, sangat besar kuasanya. Haleluya. Letakkan tangan kirimu di mana sakit penyakit yang saya ketahui. Lebih dari satu tempat, letakkan tangan kirimu di dada, dan imani percaya waktu Anda meletakkan tanganmu, itu bukan tanganmu lagi, tapi tangan Tuhan Yesus Kristus, tangan yang penuh kuasa, tangan yang berbahan paku, dan dia berfirman, oleh karena bilur-bilurku, saudara saya sudah disembuhkan. Raih dengan iman, terima terjadi sesuai iman, kesembuhan jadi bagian orang percaya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan apabila Anda saya datang ke tempat ini dengan masalah di rumah tangga, masalah suami, istri, anak, mantu, mertua, besan, masa depan rumah tanggamu, masa depan rumah tangga anak-anakmu, masa depan studi, anak cucu selesai, masa depan usaha, bisnis, pekerjaan, keuangan, pelayanan selesai, bagi Bapa di surga tidak ada perkara mustahil. Letakkan kedua tangan kirimu di dada, imani percaya. Itu bukan tanganmu lagi, tapi tangan Tuhan Yesus yang sedang melawat, menjamah, menolong, memulihkan, menyertai hidupmu, keluargamu, usahamu, bisnis, pekerjaan, hari depanmu, anak cucumu diberkati, diberkati, diberkati dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kita mengangkat cawan tinggi di atas kepala. Kita tahu dan sadar cawan negara Yesus. Engkau telah datang menjadi manusia seutuhnya,
Satu hal, engkau tidak pernah berbuat kesalahan, kejahatan, dosa sekalipun. Sengaja maupun tidak, engkau datang untuk menyelamatkan kehidupan kami. Dengan segala kekudusan, kemuliaan, engkau mau tanggalkan dan tinggalkan menjadi manusia seutuhnya, tapi engkau tetap tidak mengerjakan sesuatu yang membuahkan dosa. Oleh karena itu engkau layak untuk menebus kami Bapa, dan engkau telah lakukan dengan kerelaan, rela mati untuk dosa kami. Dan kami yang percaya kami sudah dibenarkan, dikuduskan, dilayakan, dan diampuni. Kami juga mati bersama engkau untuk dosa kami, bersalib bersama engkau, sehingga dosa tidak berkuasa dalam kehendak, pikiran, perilaku kami, tapi kuasa salib nyata dalam kehidupan orang percaya. Engkau yang bangkit, kami bangkit juga dari keterpurukan, kegagalan, kehancuran, dari kutuk dosa. Engkau telah naik di surga, duduk sebagai Bapa di surga, untuk menjadi pembela kami. Roma 8 ayat 34. Menjadi perantara kami di hadapan Bapa di surga. Roma 8 ayat 26. Menjadi pendoa syafaat kami, Yohanes 17 ayat 21 3. Dan engkau sedang menyediakan tempat yang terbaik, surga sedang nanti kami, Yohanes 14 ayat 2. Tapi lebih daripada itu, engkau segera akan datang, menyebut kami supaya di mana kami berada, kami ada bersama engkau dalam kekekalan. Yohanes 14 ayat 3. Bukan kecauan darah Yesus, minum dengan iman, percaya, terima, terjadi sesuai iman dalam nama Yesus. Kita bersyukur dan terima kasih Bapak. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, amat baik, amat baik. Tidak hentinya akan bersyukur dan terima kasih semua kebaikan, kemurahan, kasih yang berkat Tuhan menyertai hidup kami, keluarga kami, usaha kami, bisnis kami, pekerjaan kami, dan kesehatan kami sudah dipulihkan, sudah diberkati, sudah punya hari depan yang terbuka dengan luar biasa. Terima kasih Bapak. Kalau Engkau izinkan kami jadi saksi Kristus, kami menyaksikan Engkau Bapak dimanapun Tuhan titipkan kami berada. Melalui doa puasa Ester, kami dibenarkan, kami dikuduskan, kami layakan, karena kami imani percaya Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Dia telah membenarkan, menguduskan, melayakan, dan menyembuhkan, bahkan memberkati kami, bahkan mempromosi kami bagi kemuliaan nama. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk semua kemurahan, kasih anugerah berkat Tuhan menyertai kehidupan kami. Dalam nama Yesus katakan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Silakan. Puji Tuhan, terima kasih kita sudah diberkati oleh firman Tuhan dan perjamuan kudus. Terima kasih buat Pak Gembala, Tuhan Yesus memberkati, dan kita memberikan persembahan syukur kita. Kita akan berdoa. Tapi di dalam doa, Tuhan Bapa kami yang ada dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih di pagi hari ini kalau kami dapat menyelesaikan doa dan puasa pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Engkau telah memberkati kami dengan berkat yang luar biasa, dengan berkat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Abraham Konrad Supit. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi dengan kuasa pengurapan daripada Tuhan. Tuhan berkati lewat kesehatan, kekuatan, keluarga besar, anak cucu dan menantunya. Tuhan berkati pakai dalam pelayanannya melalui visi misi gereja Tuhan yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu Tuhan. Bapa, kalau sebentar kami mau memberi persembahan, kiranya Tuhan memberkati persembahan yang akan kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari Bapa, Kau berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum sempat memberi. Kami percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar
persembahan balik. Salam. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Gembala yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus yang heran dan luar biasa akan memberikan berkat-berkat yang berlimpah-limpah untuk Bapak, untuk Ibu, anak-anak, mantu maupun cucu dan cicit Pak. Berkat yang melimpah-limpah. Kemarin Bu Sherly lagi sakit Pak, ya kan? Kami mengundang atas nama Pak Gembala untuk bulan depan, minggu ketiga tanggal 15 sampai 18 September. Bawa lagi jemaat yang sebanyak-banyaknya di sini terbuka. Kita satu-satunya Pak, doa puasa Esther yang sudah berjalan 33 tahun. Yang kemuliaan kita lihat Bapak Pak ya, berkat pernyataan Tuhan Yesus Pak ya. Semua karena Pak Gembala sudah tunjuk saya 5 tahun yang lalu, saya berjalan dengan iman Pak, pasti Tuhan cukupkan semua. Ya kan? Maka itu saya rindu untuk jemaat supaya menabur, mau seperti kita nggak berkat-berkatnya melimpah-limpah Pak ya. Nah, terima kasih untuk pastor yang sudah pelayanan, Pastor Ben, Pastor Nababan, Pastor Berti maupun Pastor Timothy, ya kan, untuk memberitakan kebaikan Tuhan Yesus kepada kita semua, ya kan. Terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus yang heran membalas semuanya berlimpah-limpah. Jemaat juga yang hadir di tempat ini, saya percaya kok pasti segala pergumulannya dijawab. Amin. Yang sakit disembuhkan, yang beban berat beri kelegaan, tapi tetap beralaskan atas nama Tuhan Yesus. Amin. Untuk yang mau didoain sama Bapak, yang pertama kali ada berapa? 5 ya? 5 jemaat Pak. Terus yang berulang tahun di bulan Agustus dari tanggal 1 sampai 31 Agustus. Silakan maju ke depan. Yang baru pertama kali di sebelah kanan saya, yang nanti di sebelah kiri. Silakan Pak nanti Pak untuk ini. Yang berulang tahun ada? Ya. Ulang tahun Agustus dapat hadiah dari Pak Presiden. Nggak ada, ayo ulang tahun, maju Oktober jangan hadiah. Agustus belum ya? Oh, Oktober sama saya. Baik, Tuhan. Kasihan Tuhan pertama kali bersekutu bersama kami di tempat ini, sebanyak tempat ini. Kembali masing-masing dari gereja mana kita datang, dari persekutuan mana kita datang, dari yayasan mana kita datang, dimanapun Tuhan titipkan kita melayani, kita kembali berikan dedikasi prioritas yang terbaik bagi nama Tuhan. Mari kita kasih ibu-ibu di tempat ini dan saksikan Kristus yang menyertai kehidupan ibu-ibu kasih Tuhan. Dan sampaikan di sini ada ibadah doa puasa Esther yang setiap bulan, biasa minggu kedua atau minggu ketiga yang selalu diumumkan dari tempat ini. Dari mana percaya melalui kerinduan ibu-ibu kasih di tempat ini, Tuhan akan mengurapi dan memberkati sehingga ucapan perkataan digenapkan banyak jiwa mereka persembahan berhormat kepada Tuhan. Sebelum kita makin berdiri, kita padukan iman, kita sekali arahkan tangan ke depan. Bapa di surga, kau melihat tangan terangkat kami padukan iman kami saat menyerahkan ibu-ibu kekasih ini. Kelima ibu ini Bapak hamba tidak menyebut satu lepas satu, tapi Bapak Kau yang manggil, Kau yang milih, menetapkan mereka ada di tempat ini supaya mereka diberkati dengan keluarga saja, kehidupan pergumulan mereka, masalah mereka, persoalan mereka, Tuhan yang jawaban dalam setiap pergumulan masalah persoalan pergumulan anak-anak Tuhan. Karena mereka tidak mengandalkan manusia siapapun juga, mereka hanya mengandalkan Tuhan. Tuhan yang memanggil, Tuhan memulihkan, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka, hari depan mereka, rumah tangga mereka, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang oma, sebagai apapun status keberadaan mereka, hamba tidak tahu, tapi Tuhan tahu persis. Tuhan menyertai dan memberkati dengan luar biasanya, bahkan jadikan mereka menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada. Nama-Mu dipermuliakan di hadapan kita. Bahkan melalui kehidupan ibu kekasih ini yang Kau telah berkati, dapat menenangkan jiwa bagi hormat kemuliaan jabatan dan surga. Bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, mereka dari surga berkemah panjang dengan kehidupan mereka. Engkau menyertai dan memberkati dengan cara mengekarang luar biasa saja, jadi alat bagi kemuliaan kebesaran
apapun permulaan dan doa mereka, harapan mereka, bahwa Tuhan kami tahu mereka sudah menerima jawaban dan pertolongan daripada-Mu. Dan kami semua yang hadir di tempat ini tanpa kecuali, Tuhan juga menyertai dan memberkati. Dan kami juga menyerahkan seluruh rekan sekerja Tuhan di tempat ini, mulai doa puasa Ester seluruh Jumat Tuhan diberkati dengan luar biasa. Dari hari pertama, season pertama, sampai pada hari yang terakhir di tempat ini, kasih anugerah berkat Tuhan menyertai, dan panjang perjalanan kembali masing-masing Tuhan ke tempat tujuan dengan tidak ada halangan rintangan apapun juga. Kami akan berbuka puasa bersama. Tuhan memberkati, mengurapi setiap makanan dan minuman yang telah disiapkan dari tangan-tangan Kau berkati dengan luar biasa dan amat kuduskan dan berkati, sehingga setiap makanan dan minuman yang kami santap dan makan membuat tubuh kami yang sehat dan segala kemuliaan hormat pujian patut kami kembalikan bagi kemuliaan nama. Dalam nama itu kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap membuka puasa Tuhan, dan kami siap diberkati dengan luar biasa. Dan Tuhan, biar melalui dua puasa Ester di tempat ini ada damai sejahtera dan sukacita sekitar tempat ini diberkati dengan luar biasa, dan hadirat urapan Tuhan ada di tempat ini, dan perjalanan kami masing-masing melalui kendaraan yang telah disiapkan, bus yang telah disiapkan, mereka yang datang dengan kendaraan pribadi masing-masing yang ada di tempat ini, Engkau juga menyertai dan berkati, antarkan tibakan mereka dengan tidak ada hal pemerintahan juga. Mereka kembali ke tempat tujuan dalam kasih anugerah berkat Tuhan, dalam penyertaan dalam pimpinan, dalam urapan dalam berkat Tuhan menyertai kehidupan mereka. Kami telah keluar lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapak, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, amat baik, teramat baik. Dalam nama itu kami berdoa dan mengucap syukur, melepaskan berkat bagi seluruh kekasih Tuhan, rekan sekerja Tuhan, bahkan di tempat ini diberkati dengan luar biasa, dan lingkungan ini diberkati dengan luar biasa. Hanya dalam nama itu kami berdoa. Kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah masing-masing yang terima berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, kasih karunia yang sempurna melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang menuntut, memimpin, menyertai dan merapi kasih Tuhan. Dari pagi hari ini sampai Kristus datang, berjumpa kasih Tuhan di alam-alam kemuliaan. Kita umatnya diberkati Tuhan, kata bersama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Foto dulu ya, ntar ya.